So what are you thankful for? You'd think that'd be an easy question to answer. Yet, how often does the speed of life blind us? How often are the blessings we experience blurred by the chaos we walk in? While we're busy trying to keep up, do we fail to recognize all that we have to be grateful for? Of course we do. We're all guilty of it. Life has a way of chiseling away at a heart of gratitude. What if we could stop, pause in the moment, take a breath, take a beat, and recognize the incredible work of God which surrounds us? What if the intensity of the day-to-day could be stilled by the peace of thanksgiving? What if we could practice the words of Scripture and give thanks in everything? Perhaps these are the questions we need to ask ourselves. Maybe, if we look hard enough, we can see past everything life throws at us and see the beauty of a life spent giving thanks. So, what are you thankful for? I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white.
us into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 5 November 2023. Wow, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah masuk dalam bulan November, bulan Thanksgiving hari ini. Kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih kita baru saja menyelesaikan seri khotbah belajar dari kitab Amsal selama bulan September dan bulan Oktober. Doa saya kiranya firman Tuhan, wejangan, hikmat Salomo dari kitab Amsal yang sudah kami sebagai hamba Tuhan share bagikan kepada Bapak Ibu, sekali lagi memberkati, menguatkan kita semua sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan dapat berjalan atau dapat hidup secara bijaksana di tengah dunia yang berdosa ini, sehingga kita terus hidup dalam kekudusan, dalam hidup terus dalam takut akan Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita selama bulan November, bulan Thanksgiving ini Bapak Ibu, kita akan masuk dalam seri khotbah yang baru yang spesial, yaitu seri khotbah tentang pengucapan syukur. Dan hari ini minggu pertama di bulan November, sekali lagi tanggal 5, hari ini 5 November 2023, saya memulai dengan tema yang pertama atau topik pertama sebagai pembuka, yaitu hati yang penuh syukur atau hati yang bersyukur. Landasan firman Tuhannya, Bapak Ibu sudah tahu, sudah kenal firman Tuhan ini, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kita akan baca sama-sama sekali lagi, Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu di rumah. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, kami tanpa terasa sekarang masuk dalam bulan November, dalam bulan Thanksgiving, bulan ucapan syukur ini. Hamba berdoa kiranya memulai dengan seri khotbah yang baru, yaitu seri tentang pengucapan syukur. Selama bulan November ini menjadi pegangan menguatkan kami lagi untuk terus belajar, hidup terus bersyukur kepada Tuhan di tengah tiap-tiap hal yang kami alami dalam hidup ini. Dan hamba berdoa firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 sebagai pembuka dari seri khotbah ini, hari ini, yang sudah menguatkan hamba, mengingatkan, mengajar hamba kembali. Kiranya menguatkan menjadi berkat buat semua Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online hari ini, yang mengikuti khotbah hari ini. Dan kiranya lewat firman Tuhan ini yang akan hamba share hari ini, sekali lagi Tuhan berbicara kepada tiap-tiap kami dan menguatkan kami. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pertanyaan buat kita semua ya. Pernahkah Bapak Ibu punya pengalaman di mana Bapak Ibu atau kita semua menerima satu hadiah? Waktu kita terima hadiah itu, kita agak sulit atau bingung mau mengucapkan apa kepada orang yang memberi. Misalnya, waktu orang beri kita hadiah, ada banyak ya yang bisa kita ungkapkan. Tapi misalnya gini, wow, akhirnya saya bisa dapat juga hadiah ini, ya. Selama ini saya sudah lama menginginkannya. Atau, kok bisa pas ya? Saya selalu pingin sekali barang ini dan hari ini saya dapatkan. Atau misalnya kita bilang kepada orang yang memberi, loh, kok tahu apa yang saya mau? Kok bisa tahu ya? Kok bisa pas ya? Atau ada juga orang yang mengatakan, wah, ini satu hadiah yang spesial buat saya harus mencari satu tempat khusus untuk menaruh tempat ini supaya saya bisa ingat selalu. Atau ada yang katakan, wah, kenapa kasih saya yang ini? Kenapa kamu harus kasih saya ini? Saya punya banyak kok barang-barang ini. Atau bisa kita sampaikan juga kepada orang yang memberi atau teman sahabat yang memberi kepada kita. Aduh, kamu sebenarnya tidak harus buang uang untuk kasih saya hadiah. Kamu bisa pakai itu untuk keperluan lain. Atau Bapak Ibu yang biasanya yang paling umum kalau kita diberi hadiah, kita katakan begini kepada sang pemberi. Aduh, sebenarnya kamu nggak harus melakukan ini. Kamu tidak perlu kasih saya hadiah. Saya punya kok semuanya. Bapak Ibu, sehubungan dengan pemberian hadiah, pernah tidak Bapak Ibu atau kita semua mendapati diri kita berada pada satu posisi di mana
kita sulit untuk bersyukur. Kita sulit untuk mengatakan terima kasih. Atau pernah tidak Bapak Ibu juga merasa justru kesal, jengkel karena seseorang tidak mensyukuri sesuatu yang Bapak Ibu atau kita berikan atau lakukan untuk mereka? Kalau Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal ini, perasaan ini, Bapak Ibu jangan takut, Bapak Ibu tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Respon alami kita sebagai manusia memang cenderung itu aku, atau egois. Itulah kita. Bukan mengucap syukur, bukan berterima kasih. Kita tidak bisa menjadi orang yang bersyukur secara instan, Bapak Ibu ya. Kita perlu ingat ini. Dan mengharapkannya bisa bertahan lama. Maksudnya kebiasaan untuk mengucap syukur ini. Pengucapan syukur dalam hidup kita itu perlu dibiasakan. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu dan saya sebagai manusia yang egois ini perlu belajar untuk membiasakan diri bersyukur. Kalau memang kita ingin menjadi orang yang selalu bersyukur. Jadi harus dibiasakan, Bapak Ibu, sehingga nantinya menjadi satu habit. Nah, kalau kita ini ingin hidup bersyukur, atau hidup bersyukur itu ingin atau kita mau menjadi gaya hidup kita, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus kita jawab terlebih dahulu setelah saya renungkan topik ini. Hati yang bersyukur berdasarkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Pertanyaan pertama yang perlu kita jawab. Dalam hal apa sebenarnya Bapak, Ibu, dan saya atau kita ini harus bersyukur? Dalam hal apa kita perlu bersyukur? Saya sebagai hamba Tuhan bertemu dengan banyak orang, Bapak Ibu, dari berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai latar belakang budaya, bahasa, tradisi, dan lain sebagainya. Dan mencoba menanyakan kepada mereka apa yang mereka syukuri atau apa yang paling mereka syukuri dalam hidup mereka. Bapak Ibu, dari semua orang yang saya tanyakan, rata-rata itu menjawab atau rata-rata jawaban mereka sama. Saya bersyukur atas orang-orang yang berada di sekitar saya. Saya bersyukur atas keluarga saya. Saya bersyukur atas suami, atas istri saya. Saya bersyukur atas anak-anak saya. Atau kalau dia anak-anak, dia katakan, saya selalu bersyukur untuk orang tua saya. Saya bersyukur untuk teman dan sahabat. Sehingga rata-rata jawaban orang mereka selalu bersyukur terhadap apa? Orang-orang yang mengasihi mereka yang ada di sekitar mereka. Tapi, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, ucapan syukur kita tentulah lebih dari sekedar ucapan syukur atas orang-orang yang ada di sekeliling kita, Bapak Ibu. Ucapan syukur terbesar kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen adalah bahwa kita memiliki Tuhan Yesus. Kita memiliki Bapa Sorgawi yang mengasihi kita. Seburuk apapun keadaan hidup kita. Yang meyakinkan kita seperti yang kalau Bapak Ibu baca tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 38. Apa itu? Firman Tuhan katakan atau Paulus katakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak bisa baca Roma 8, 38-39. Artinya, bagi umat Kristiani atau kita bagi anak Tuhan, mempraktekkan rasa syukur adalah lebih dari sekedar latihan mental. Lebih hanya dari sekedar memberi kesehatan kepada tubuh kita secara fisik atau memberikan rasa sejahtera kepada kita. Ini bukan hanya sekedar bicara tentang berpikir positif seperti yang dilakukan oleh orang yang berada di luar Tuhan, Bapak Ibu. Tapi rasa syukur seorang anak Tuhan atau sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen sangat penting. Karena ini berguna atau sangat berhubungan erat dengan hidup atau dengan kekudusan hidup kita. Mengucap syukur sebagai anak Tuhan adalah otot yang kuat yang dapat memperkuat iman kita ketika kita melatihnya setiap hari, khususnya dalam kita mempelajari firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan tiap-tiap saat, tiap hari. Ketika kita mempraktekkan rasa syukur, kita tidak menutup mata terhadap hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Namun, sebaliknya, kita justru menaruh fokus hati kita hanya kepada Tuhan saja. Hanya kepada kebaikan Tuhan saja. Sebagaimana Roma pasal 5, sekali lagi ayat 3-5, Paulus mengingatkan kita. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, kata Paulus. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua yang harus kita jawab. Apa arti mengucap syukur dalam segala hal? Menurut 1 Tesalonika 5:18 tadi. Bapak Ibu, rasa syukur itu akan datang dengan mudah ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Betul? Tapi 1 Tesalonika 5:18 menarik, katakan begini. Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal.
Hal ini bicara tentang mengucap syukur dalam saat baik maupun juga dalam waktu-waktu susah, dalam waktu-waktu sulit. Terkadang ketika kita tidak bisa memahami mengapa Tuhan mengizinkan kita melewati atau mengalami penderitaan, mengalami masalah dalam hidup, mengalami cobaan-cobaan hidup, Bapak Ibu harus kita akui, seringkali kita membiarkan keadaan itu memadamkan ucapan syukur dalam hidup kita. Memadamkan api ucapan syukur. Memadamkan hati yang bersyukur. Seringkali hal itu membuat kita sulit bersuka cita dan memuji Tuhan atas siapa Dia dan apa yang Dia telah Dia lakukan bagi kita. Malah sebaliknya. Apa itu? Kita justru berfokus kepada rasa sakit, kepada rasa marah, rasa frustrasi, rasa bingung kita. Dan kadang kita mulai meragukan kebaikan Tuhan. Kita meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita mulai meragukan janji-janjinya. Kita mulai meragukan kuasanya. Meragukan kasih-Nya. Tapi ketika kita memilih sekali lagi untuk bersyukur dalam segala situasi, apapun perasaan kita, kita akan melihat bahwa ucapan syukur itu akan memberi banyak manfaat. Bapak Ibu, percayalah. Ini janji firman Tuhan. Ada 2 ayat penting yang berbicara tentang rasa syukur dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, 1 Tesalonika 5:18 tadi sudah pasti mengucap syukur dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Tuhan rindu agar Bapak Ibu dan saya itu memiliki satu semangat bersyukur. Apapun situasi, apapun keadaan kita. Bahkan di tengah kesakitan atau kesulitan, kita selalu dapat menaikkan syukur kepada Tuhan. Atas kebaikannya, atas keselamatan yang Dia berikan kepada kita, atas kehadiran, atas karya-karya yang dalam hidup kita. Yang kedua, Efesus 5 ayat 20. Bapak Ibu juga tahu bagian firman Tuhan ini. Paulus katakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus kepada Allah dan Bapa kita. Meskipun kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu, Bapak Ibu, saya tahu hal ini tidak akan pernah bertentangan dengan sifat Tuhan atau juga perintah-perintahnya. Namun, kita dapat bersyukur kepadanya atas apapun yang Dia izinkan dalam hidup kita sesuai dengan kedaulatan kehendak-Nya. Tidak bisa dilepaskan dari kehendak Tuhan, maksud saya Bapak Ibu. Dan kita juga diminta untuk mengetahui bahwa Tuhan berjanji akan mengerjakan segalanya demi kebaikan kita yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan tujuannya. Roma 8:28. Ayat yang sangat terkenal. Kita tidak selalu bisa melihat kebaikannya dengan segera, dengan instan, atau mungkin selama masa hidup kita. Tapi yakinlah Bapak Ibu, percayalah, satu waktu nanti, atau paling tidak di sorga nanti, semuanya akan terlihat. Semuanya akan masuk akal. Semua baru kita bisa lihat, oh ini toh maksud Tuhan dalam hidup saya. Yang mungkin selama kita hidup, kita tidak mengertinya, kita tidak bisa menangkapnya. Apa sebenarnya maksud Tuhan? Sampai saat itu tiba, rasa syukur menunjukkan satu kepercayaan kita yang total kepada Tuhan. Menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Menunjukkan penundukan diri kita kepada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Bapak Ibu, saya baca satu artikel baru-baru ini di The Wall Street Journal. Para peneliti menemukan bahwa orang dewasa yang sering merasa bersyukur atau menjadikan bersyukur itu sebagai habit hidup mereka itu adalah orang-orang yang memiliki lebih banyak energi, lebih optimis, lebih banyak koneksi sosial, dan lebih banyak kebahagiaan. Kata penelitian ini dibandingkan dengan mereka yang tidak bersyukur. Orang-orang yang bersyukur, kata penelitian ini, mereka juga menjadi orang yang kurang stres. Jarang depresi, tidak iri hati, tidak jadi orang yang serakah, atau bahkan hasilnya mengatakan orang yang bersyukur sedikit sekali atau bahkan dijauhkan dari kecanduan alkohol. Mereka menghasilkan lebih banyak uang. Oh, Bapak Ibu, lihat. Bersyukur, tapi menghasilkan lebih banyak uang. Ngomel, nggak bersyukur, katanya menurut penelitian ini lebih sedikit uangnya. Jadi Bapak Ibu mau pilih yang mana? Tidur lebih nyenyak, berolahraga lebih teratur, dan memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap infeksi virus. Bapak Ibu, ini hasil penelitian. Tidak hanya secara rohani, kata firman Tuhan, tapi dampaknya juga secara mental, secara fisik. Dr. Robert Emmons, seorang profesor psikologi di UC Davis, adalah salah satu peneliti termuka dalam studi yang mencapai kesimpulan tadi. Robert Emmons mengatakan bahwa tindakan syukur atau ucapan syukur membutuhkan refleksi diri, kemampuan untuk mengakui bahwa seseorang bergantung pada bantuan orang lain. Bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Dan kerendahan hati untuk menyadari keterbatasannya sendiri. Menyadari bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar yang mengontrol segala sesuatu. Nah, sebagai orang percaya, sekali lagi sebagai umat Kristen, kita seringkali dinasehati, diingatkan untuk bersyukur. Bukan hanya secara umum, Bapak Ibu. Tapi secara khusus kepada Tuhan.
Dan bukan hanya sekali-kali, tapi sepanjang waktu. Makanya Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 tadi, bersukacitalah selalu, berdoalah, kira-kira kalimat dengan lebih praktis, berdoalah tanpa henti, mengucap syukur dalam segala situasi. Kenapa? Karena itulah yang memang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kita. Sehingga jelas manfaat mengucap syukur adalah salah satu dari banyak sekali contoh bagaimana menaati firman Tuhan memberikan manfaat yang tidak pernah kita duga, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaan ketiga. Mengapa kita harus mengucap syukur pada Tuhan dalam segala hal? Lanjut pertanyaannya. Jangan lupa, rasa syukur mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan. Dan akan memotivasi kita untuk menanggapinya dengan cara yang kudus, dengan berusaha melihat penderitaan dan masalah kita dari sudut pandang Tuhan. Dari kacamata Tuhan. Bukan dari sudut pandang kita. Memahami bagaimana Tuhan mengatasi segala situasi tersebut, mengontrol segala sesuatu, dan tugas kitanya satu, bersandar pada kuasanya, bersandar kepada janji-janjinya, percaya akan janjinya. Apapun yang terjadi sepanjang hari, sepanjang hidup kita, kita dapat bersyukur kepadanya, kepada Tuhan, dan mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Kuasa, Maha Tahu. Dia sedang membantu kita melewati masa-masa sulit itu. Melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Dan pada saat yang bersamaan, Tuhan sedang membentuk karakter kita melalui semua kesulitan hidup. Dengan bersyukur dalam segala hal, kita sadar bahwa kita tidak sedang berjalan sendiri. Tapi Tuhan kita yang hidup berjalan bersama dengan kita. Saya mau Bapak Ibu ingat terus ini. Berjalan bersama dengan kita sesuai dengan apa yang Dia janjikan. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Bapak Ibu, mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal? Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, hati yang bersyukur akan selalu memotivasi kita untuk mencari Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Ketika masa-masa sulit terjadi dalam hidup kita, ketika kita memegang prinsip ucapan syukur, itu akan mendorong kita untuk selalu mencari Tuhan, cari Tuhan. Yang kedua, hati yang bersyukur akan membawa kita selalu menyelaraskan kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tengah kepedihan hidup, di tengah masalah hidup, kita mungkin tidak mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi saat itulah kita harus mulai mengungkapkannya, menceritakannya kepada Tuhan. Ketika kita terus bersyukur kepada Tuhan melalui kata-kata kita, pada akhirnya perasaan kita akan mengikuti perkataan kita. Jangan lupa, Tuhan tahu kelemahan emosi kita, Bapak Ibu. Dia memahami bahwa ucapan syukur kita mungkin awalnya sekedar di bibir. Dia tahu itu. Yang sudah kita hafal dan pahami. Belum sampai kepada perasaan. Belum sampai kepada hati yang terdalam. Tapi Tuhan menghargai ketaatan kita ketika kita memilih untuk melakukan ucapan syukur dengan kata-kata kita. Yang ketiga, saya melihat hati yang bersyukur. Mengapa kita bersyukur pada Tuhan dalam segala hal? Karena dengan bersyukur akan mengingatkan kita akan kebergantungan kita kepada Tuhan. Siapa kita? Kita manusia terbatas. Tapi dengan mengucap syukur akan mengingatkan kita bahwa kita perlu untuk bergantung total hanya kepada Tuhan saja. Jika kita bergantung kepada kekuatan kita dan rasa mandiri kita, rasa confident kita, Bapak Ibu, kita sedang menyangkal kebutuhan kita akan Tuhan. Kita sedang menyangkal tentang keterbatasan kita sebagai manusia. Kita pikir kita bisa berdiri sendiri, tapi tidak. Ucapan syukur akan selalu membawa kita untuk mengingat. Iya ya, semua ini bisa terjadi karena Tuhan. Sehingga untuk membawa kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Yang keempat, hati yang bersyukur akan selalu membantu Bapak, Ibu, dan saya, membantu kita untuk tetap mempercayai Tuhan. Ketika kita tidak mendapat jawabannya, mengapa ini terjadi dalam hidup kita. Ketika kita tidak mengerti mengapa, tapi bersyukur membuat kita mempercayai Tuhan. Meskipun Tuhan sepertinya belum menepati janjinya. Belum menjelaskan kepada kita mengapa kita mengalami kesakitan atau kesulitan. Tapi percayalah, ketika Dia berjanji, Dia akan menyertai kita dan akan memampukan kita untuk menghadapinya. Yang kelima, hati yang bersyukur selalu membuat kita untuk mampu bersukacita di tengah penderitaan yang kita alami. Kita tidak mungkin, Bapak Ibu, kita ini bersukacita senantiasa tanpa mengucap syukur dalam segala hal. Itu mustahil. Meski rasa sakitnya mungkin begitu menusuk, sehingga kita tidak bisa merasakan kegembiraan atau sukacita saat ini. Kita bisa memilih untuk mengungkapkan rasa syukur dengan bibir kita, sehingga hal itu menjadi kenyataan di hati kita, mempengaruhi perasaan kita, atau kita melakukan yang sebaliknya. Kita marah kepada Tuhan, kita ngomel. Tuhan mendengar, jangan lupa, dan memahami betapa dalamnya penderitaan kita. Sama seperti Dia memahami penderitaan Yesus ketika Dia berseru, ketika Tuhan Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?"
Belajar dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merasa sesak, Bapak Ibu rasa tidak sanggup, berteriaklah kepada Tuhan. Tuhan, enggak apa-apa. Katakan, Tuhan, sepertinya Engkau menutup pintu buat aku. Tuhan, Engkau seperti yang meninggalkan aku. Katakan, ungkapkan kepada Tuhan. Tuhan mengerti, Tuhan mendengar, dan Tuhan memahami Bapak Ibu. Yang keenam, hati yang bersyukur mengganti kecemasan dan kekhawatiran dengan damai sejahtera. Menarik, kata Yunani untuk kata damai itu eirene, berarti mengikat bersama. Atau kata peace tadi. Ketika kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan di tengah kesedihan, di tengah kehilangan dan sakit hati, Bapak Ibu, ikatan kita dengan Tuhan menjadi semakin kuat. Dan peace atau damai Irene dari Bapa Surgawi akan memenuhi kita seiring dengan hilangnya kekhawatiran kita. Kepedihan dan kesulitan mungkin masih ada, tapi batin kita telah berubah. Kedamaian seperti ini hanya tersedia bagi mereka yang memiliki apa? Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Meski ada khawatir, rasa cemas, mungkin tiba-tiba datang kepada kita, tapi kita tidak perlu tinggal dalam kecemasan dan kekhawatiran. Kita harus bergantung sekali lagi, datang berteriak kepada Tuhan. Tuhan, jika kita tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, maka damai sejahtera akan menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang ketujuh. Mengapa kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu? Karena hati yang bersyukur membawa perhatian kita berpusat kepada Tuhan dan bukan kepada situasi yang sedang terjadi, bukan kepada keadaan kita. Jika kita memusatkan perhatian kita pada kesulitan, rasa sakit, pergumulan, penderitaan hidup, maka semuanya itu akan menjadi tidak tertahankan. Percayalah Bapak Ibu, tidak akan ada damai dalam hati kita dan yang ada hanya keadaan tanpa harapan, hopeless. Tapi ucapan syukur sekali lagi akan mengalihkan fokus kita kepada Tuhan dan mengingatkan kita akan hal-hal yang dapat kita ketahui dengan pasti. Apa itu? Saya sudah mencatat beberapa hal. Kita akan tahu dengan pasti bahwa kita tidak sendiri. Kita akan tahu bahwa dengan pasti bahwa Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita akan tahu dengan pasti bahwa Dia mengasihi kita dengan tanpa batas, dengan kasih yang tidak terbatas, unconditional love. Kita akan aman selamanya. Kita tahu dengan pasti bahwa kita akan aman selamanya. Kita akan tahu dengan pasti bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Kita akan tahu pasti bahwa Dia akan membawa kita melewati masa-masa sulit itu. Kita akan tahu pasti bahwa Tuhan akan mengubah pengalaman yang pahit hari ini. Mungkin akan menjadi sesuatu yang berguna, yang bermanfaat dalam hidup kita. Karena memang Dia sedang membentuk karakter kita menjadi karakter ilahi. Bapak Ibu, rasa syukur memberi kita energi secara fisik, emosional, tapi juga secara spiritual, secara rohani di masa-masa sulit. Rasa sakit, kesulitan, kekecewaan akan menguras tenaga kita, tapi jangan lupa. Mempercayai Tuhan, berfokus padanya, bersyukur kepadanya dalam segala hal, akan justru menyegarkan hidup kita, menyegarkan hati kita, mendatangkan rasa damai sejahtera. Kehadirannya dalam diri kita yang akan terus memperbaharui kita secara fisik, secara emosi, dan secara rohani. Sehingga kita dapat terus maju dalam hidup ini. Karena itu, tetaplah hidup dalam hati yang penuh ucapan syukur. Bapak Ibu, saya tutup dengan ilustrasi ini. Pada bulan Juni 2006, saya baca, Warren Buffett mengumumkan bahwa dia akan menyumbangkan 85% dari 44 miliar US dollar kekayaannya ke 5 yayasan non-profit. Nah, menanggapi pertanyaan tentang kemurahan hatinya, Buffett ini bilang begini, ada lebih dari satu cara untuk mencapai sorga, kata Buffett. Tapi ini adalah cara yang hebat, cara yang luar biasa, yaitu 85% tadi dari 44 miliar US dollar. Nah, Bapak Ibu, statement atau konsep ini paling ditentang oleh orang-orang para teolog aliran reform khususnya, dan mereka sering sebut ini sebagai perbuatan baik yang merugikan keselamatan. Kira-kira begitu. Karena menurut mereka, Tuhan Yesus tidak pernah berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada seorang bapa kecuali melalui perbuatan baik. Nggak ada. Sebaliknya, Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Nah, perkataan Yesus ini jelas bertentangan dengan perkataan Mr. William Buffett dalam dua hal. Pertama, asumsi keliru dari Buffett bahwa ada lebih dari satu cara untuk mencapai surga. Saya rasa kita tahu. Nggak ada. Satu saja. Lahir baru, born again, terima Tuhan Yesus. Kalau Warren Buffett biar kasih 85% atau mau kasih seluruh hartanya kalau dia belum terima Tuhan Yesus, belum born again, ya sama, dia nggak bisa ke surga. Kedua, menyumbangkan sejumlah besar uang untuk amat adalah salah satu cara untuk masuk surga. Ini kesalahan Buffett juga. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, tanpa menghilangi rasa hormat kita kepada Mr. Warren Buffett yang telah memberikan 85%, jangan lupa, hanya ada satu cara bagi siapapun untuk masuk surga. Dan yang pasti itu bukan karena menyumbangkan banyak uang. Tolong diingat. Jika masuk surga benar-benar tujuannya,
maka Tuan Buffett harusnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia bukan fokus kepada 85% tadi. Menerima jaminan bahwa dia akan pergi ke sorga terlepas dari apa yang mungkin atau tidak mungkin dia lakukan. Dan kemudian dia akan merasa bebas untuk memberi banyak uang. Bahkan menurut saya, mungkin lebih banyak lagi. Karena dia sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Nah, terkait dengan masalah hati yang penuh ucapan syukur Bapak Ibu, ini hanya sebagai penutup saja. Ada 3 tipe orang di dunia. 1, mereka yang menganggap remeh berkat Tuhan, menganggapnya hal biasa, dan sudah sepantasnya saya terima. Saya bisa terima berkat Tuhan karena memang saya yang kerja keras. Anggap remeh. Kedua, mereka yang bersyukur atas berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepadanya, yang mereka terima. Bersyukur ya. Yang ketiga, mereka yang bersyukur kepada Tuhan hanya karena satu alasan. Karena memang dia adalah Tuhan. Dan mungkin ini paling sedikit. Orang yang bersyukur bukan karena banyaknya berkat yang dia terima. Tapi saya bersyukur karena memang dia adalah Tuhan saya. Karena dia adalah Tuhan. Nah, di mana posisi Bapak Ibu dalam 3 skala ucapan syukur tadi? Ketika Warren Buffett menyumbangkan 85% dari 44 miliar US dollar, mungkin karena dia merasa dia telah diberkati Tuhan. Walaupun dia mungkin sekali lagi belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hanya karena memang dia punya banyak uang. Dan kalau dia dia tidak memberi, maksudnya kemungkinan besar dia akan kena teks yang tinggi, pajak yang tinggi, kita tahu itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Sudahkah Bapak Ibu, sudahkah kita mendewasakan iman kita sampai kepada titik di mana kita memahami bahwa Tuhan memang layak untuk menerima penghormatan, ucapan syukur saya, bahkan ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang saya inginkan. Karena apa? Karena dia Tuhan. Dia Maha Tahu, dia mengontrol segala sesuatu. Apakah kita bersyukur kepada Tuhan hanya karena dia adalah Tuhan kita? Bukan karena pemberian-pemberiannya saja, atau bukan karena doa-doa kita yang dijawab olehnya. Jangan lupa satu hal, bagi kita anak-anaknya yang sudah menerima keselamatan kekal darinya, ucapan syukur terbesar kita, bukan dengan berapa banyak uang yang sudah kita berikan dan persembahkan kepadanya. Bukan berapa banyak jam yang kita buat dalam melakukan semua aktivitas pelayanan dalam hidup. Tapi bagaimana kita hidup menyenangkan hatinya dengan mentaati firman-Nya, dan terus hidup menghormati dia sebagai Tuhan, sebagai Bapa, sebagai Raja kita. Dalam hal apa? Teruslah bersyukur. Milikilah hati yang mengucap syukur. Hargailah Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mati buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu mengawali bulan November, bulan Thanksgiving ini dengan belajar lagi dari 1 Tesalonika pasal 5:18. Hamba berdoa, kiranya poin-poin yang sudah hamba sampaikan, yang sudah hamba dapatkan ketika menyiapkan bagian firman Tuhan ini, yang mengingatkan, menguatkan hamba sekali lagi. Hamba mengaku kadang-kadang hamba juga jujur seringkali lupa, kadang-kadang hanya mengingat hal-hal yang buruk dalam hidup hamba, tapi lupa dengan melihat semua kebaikan Tuhan. Dan mungkin hamba juga bisa jatuh dalam dosa tadi, mengucap syukur hanya karena melihat Tuhan menjawab doa, Tuhan memberkati, tapi lupa bahwa pengucapan syukur sejati sebagai anak Tuhan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia Tuhan. Titik. Karena dia adalah Tuhan kita, atau Tuhan saya, atau Tuhan dari kita semua. Dan Tuhan, hamba berdoa sekali lagi, kiranya firman Tuhan yang hamba sampaikan secara sederhana, mungkin hamba terbatas untuk menggali lebih dalam. Tapi kiranya menguatkan Bapak Ibu. Roh Kudus melanjutkan berbicara kepada Bapak Ibu. Apapun pergumulan, situasi yang sedang mereka hadapi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan lagi. Untuk terus mengucap syukur. Miliki hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati perjamuan kudus hari ini dengan kembali mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sekali lagi menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Jemaat yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa ambil roti yang Bapak Ibu sudah siapkan atau snack apa saja. Bapak Ibu bisa berdiri, bisa sambil duduk, Bapak Ibu pegang roti di tangan kanan. Yesus berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Sekarang Bapak Ibu bisa mengangkat cawan atau anggur apapun yang Bapak Ibu punya di rumah di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus pun mengangkat cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minumlah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini di minggu pertama di bulan November ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam, masuk dalam perjamuan kudus, mengangkat roti, mengangkat cawan, mengingatkan kami akan tubuh-Mu yang hancur di Bukit Golgota, mengingatkan kami akan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Tapi Tuhan, tiap kali kami melakukan perjamuan kudus seperti ini dimanapun, di gereja kami, tolong kami supaya kami tidak hanya menjadikan hari menjadi hari peringatan saja, untuk mengenang saja, tapi menjadi hari di mana kami mengambil komitmen, mengambil janji, resolusi baru lagi. Setelah sadar diingatkan kembali apa yang Kau perbuat di Bukit Golgota. Kami harusnya buat komitmen baru dalam hidup kami. Bagaimana kami harus hidup dalam mengikut Engkau sebagai anak-anak-Mu. Bagaimana kami harusnya hidup makin hari makin menjaga kekudusan. Hidup terus dalam kekudusan. Hidup takut akan Engkau. Hidup mentaati kebenaran firman. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita diberkati lagi lewat seluruh rangkaian acara hari ini, lewat seluruh rangkaian ibadah, lewat pujian penyembahan, lewat perjamuan kudus, secara khusus lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, doa saya selalu lewat tiap-tiap ibadah, tiap firman Tuhan seri khotbah, tiap bulan yang kami sampaikan, menjadi berkat menguatkan Bapak Ibu. Dan secara khusus lagi di bulan November ini, di bulan Thanksgiving ini, membawa kita untuk terus hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan saja. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.